Episode 45. Suamiku pria lumpuh. Non, ada undangan. Ucap Minah, yang masuk ke kamar mereka. Undangan? Dari siapa, Big? Anu, itu. Mantan tuan. Lirih Minah, tepat di telinga Siva. Mantan. Batin Siva, lalu ingatannya tertuju pada Luna yang kala itu membuat onar di rumah sakit. Minah lalu izin keluar untuk kembali ke dapur. Siva lantas menyimpan undangan itu di dalam laci meja kamar. Siva kemudian mencari kesibukannya sendiri, dengan memainkan HP-nya. Siva membuka Facebook-nya, lalu melihat berita terbaru yang ada di sana. Erwin. Bagaimana kabarnya sekarang? Gumam Siva, yang melihat status Facebook Erwin. Erwin yang sedang istirahat dari dinasnya, mendapati Facebook Siva yang aktif. Lantas, ia mencoba menyapa dengan berkirim pesan lewat messengernya. Erwin adalah sahabat Siva, mereka sangat akrab hingga banyak orang salah faham dengan keakraban itu. Orang-orang menganggap, jika mereka adalah sepasang kekasih. Bahkan banyak yang mendukung mereka untuk segera menikah. Namun, kenyataan berbeda. Semua orang begitu menyayangkan ketika Siva justru mau menikah dengan pria lumpuh seperti Bagas. Fa, apa kabar? Baik, Win. Kamu sendiri gimana? Balas Siva. Baik. Kamu bahagia dengan pernikahan itu? Jangan tanya itu, karena ini keputusan yang aku ambil sendiri. Aku bahagia, jika keluargaku di sana pun bahagia. Balas Siva. Obrolan berlanjut setelah Erwin meminta maaf. Mereka sama seperti dulu yang akrab dan sama-sama asyik ketika berbincang. Mungkin memang Siva tengah bosan, dan merindukan lingkungan luar yang bebas. Sehingga begitu senang ketika disapa temannya. Siva tersenyum, dan tertawa renyah. Apalagi ketika Erwin mengirim beberapa foto sahabat mereka yang bekerja di sana. Siva merindukan mereka, merindukan canda tawa ketika bersama. Fa, panggil Bagas. Iya mas. Kenapa? Mau bangun? Iya, ucap Bagas. Siva mengangkat tubuhnya, dan memindahkan posisi menjadi setengah duduk. Ngobrol sama siapa? Sama teman kerja, nih. Balas Siva, sembari menunjukkan isi chatnya. Laki-laki. Iya, mas. Jawab Siva kikuk. Ambil HP-ku. Pinta Bagas. Siva pun bergegas mengambil HP Bagas yang tersimpan di lemari. Karena pasca kecelakaan, HP itu nyaris tak pernah terpakai. HP milik Bagas yang lain, dipegang Mama Ayu untuk keperluan perusahaan dan semua nomor koleganya ada di sana. Ini? Tanya Siva, menunjukkan HP Samsung Galaxy Z Fold 2 milik Bagas. Buka. Pinta Bagas, dan Siva segera membuka dan menghidupkannya. Meski sulit, karena itu adalah HP mahal dan merek terbaru, tapi Siva bisa membuka atas bimbingan Bagas. HP-nya, bisa buat beli motor baru buat Gibran. Gumam Siva, membandingkan HP Android miliknya yang hanya seharga 2 juta saja. Siva membuka galeri foto atas perintah Bagas, dan di sana nyaris semua foto adalah Luna dan dirinya yang begitu mesra. Maksudnya apa? Ngasih tahu foto ini. Pamer kemesraan. Gerutu Siva, dengan wajah malasnya. Hapus. Pinta Bagas. Semua. Siva pun kembali menuruti, dan menghapus hampir semua foto di sana. Hanya foto keluarga yang ia sisakan. Wallpaper HP pun langsung terganti secara otomatis. Sudah? Tanya Bagas. Udah. Semua kenangan tentang dia sudah dihapus di memori HP-ku. Untuk apa? Itu untuk menghormati kamu sebagai istriku.
Dan kamu, meski kamu sudah dekat dengan dia bahkan sebelum denganku. Tapi kamu istriku, Fa. Hargai itu. Mas. Ini kan cuma say hello aja. Dia juga kasih foto teman-teman yang sama-sama rindu. Nggak salah kan? Aku nggak melarang, hanya mengingatkan, Fa. Iya. Balas Siva, dengan memasang wajah sedihnya. Siva lalu menggenggam HP-nya erat. Sedih, kesal, dan merasa Bagas mulai mengekangnya. Padahal, ia dan Erwin memang sudah sangat dekat sejak lama. Sulit bagi Siva untuk melupakan tentang itu. Bagas menatap mata Siva yang berkaca-kaca. Kasihan, dan merasa tak tega melihatnya seperti itu. Bukan hanya takut kehilangan, tapi karena memang Bagas tak ingin Siva tertekan rindu yang terlalu berat. Ngambek. Tahu pakai nanya. Balas Siva. 2. Humairahku. Kalau ngambek jeleknya nggak ketulungan. Hidungnya merah, kembang kempis. Bibirnya manyun, matanya pun langsung basah dan sayu. Goda Bagas, melukis senyum terpaksa di bibir Siva. Episode 46. Sesuai janji Siva. Sore ini ia mengajak Bagas ke taman. Karena Bagas tak lagi memakai selang kateter, ia terpaksa mau dipakaikan pampers agar tak terlalu repot ke kamar kecil umum nantinya. Siva memakaikannya kaos oblong, agar tak terlalu gerah. Serta celana jeans panjang agar tak perlu menutup kakinya dengan kain. Tapi kaki Bagas ia ikat dengan pengerat yang sengaja ia pesan kala itu, agar kakinya tak banyak bergerak. Ia pun telah siap dan rapi, mendorong Bagas keluar menuju mobil di garasi. Kemana, Non? Tanya Pak Tomo. Ke taman dekat sini aja, nggak usah terlalu jauh. Pinta Siva. Kursi mobil pun sudah dilepas sebagian agar kursi roda dapat masuk ke dalamnya. Semua dilakukan agar tak terlalu repot menaik turunkan Bagas dari kursi rodanya. Ia akan lelah dan tubuhnya bisa nyeri karena hal itu. Sepanjang jalan perjalanan, Siva hanya diam dengan terus menggenggam tangan Bagas. Suaminya itu pikir, jika Siva masih ngambek perkara catnya dengan Erwin tadi siang. Ia pun menarik-narik tangan Siva untuk memanggilnya. Apaan? Tanya Siva tanpa menoleh. Bagas menarik-nariknya lagi, hingga Siva kesal dan akhirnya menatap Bagas dengan tajam, setajam mata pisau yang baru diasah. Astaga! Gadis ini. Seram juga kalau lagi ngambek. Kaget Bagas. Udah deh, lagi nggak mood ini. Ucap Siva. Tiba di taman, Bagas langsung diturunkan dan Pak Tomo mendorongnya hingga tiba di sebuah kursi. Sedangkan Siva mengikuti dari belakang, sembari membawa bekal makanan Bagas. Siva serasa sedang menjadi babysitter, yang harus memancing mood makan anak asuhnya meski kemanapun. Bapak bisa tunggu di mobil, nanti saya panggil. Pinta Siva pada Pak Tomo. Baik, Non. Balasnya, dan langsung pergi meninggalkan mereka. Di taman itu, suasana sorenya begitu ramai. Banyak anak-anak bermain bola, sepeda dan para keluarga yang berkumpul sekedar menghabiskan sore harinya yang cerah. Sambil makan, iya. Tanya Siva. Aku kau perbuat seperti balita. Keluh Bagas. Banyak protes. Ih. Udah usaha juga, masih aja. Siva mulai menyuap Bagas dengan bekalnya. Sembari melihat pemandangan yang ada di hadapan mereka. Tak jarang, beberapa orang memperhatikan kondisi Bagas. Ada yang kasihan, dan ada yang mungkin menganggapnya aneh. Kamu nggak lihat, mereka sedang mengejekku. Tanya Bagas. Tahu dari mana mereka mengejek? Dari tatapannya. Aku tak suka dikasihani, Fa.
Aku terbiasa berdiri sendiri, tanpa bantuan. Itu kan dulu, bukan sekarang. Fa. Sergah Bagas. Iya, Mas. Jawab Siva. Kita jangan terlalu fokus dengan pandangan orang terhadap kita. Karena yang kita anggap baik pun, belum tentu sebaik kelihatannya. Imbuh Siva. Awalnya memang Bagas merasa risih, tapi lama-kelamaan ia menikmati suasana itu. Makanan pun telah habis, dan mereka berdua hanya tinggal menikmati suasana yang ada di sana. Mas, ada yang jual mainan. Tunggu di sini, ya. Pinta Siva, lalu berlari ke mamang mainan di sudut taman. Tak lama kemudian, ia kembali dengan membawa sesuatu. Apa? Tanya Bagas. Ini, aku beliin bola karet kenyal. Siva memberikannya pada Bagas. Untuk. Ya, kalau lagi diem, Mas bisa pengen sambil remasin bola ini. Kan bagus juga buat melatih tangan. Bulat, kenyal, jadi seperti. Bagas menatap sesuatu yang tepat ada di hadapannya. Siva dengan cepat menyadarinya, lalu menyilangkan kedua tangan di dadanya. Omes. Pekik Siva. Mirip. Jawab Bagas dengan senyum renyahnya. Nggak jadi deh. Ucap Siva, merebut bola itu kembali. Jangan. Lumayan, buat terapi. Jawab Bagas. Bagas terus memegang bola itu, dengan beberapa ia memasang wajah aneh, meremas dan tersenyum geli. Membuat Siva semakin kikuk padanya. Pulang deh. Ajak Siva. Kok aneh, dilihatin orang. Siva pun mendorong kursi roda itu, lalu membawa Bagas kembali ke mobil. Mas Bagas. Pekik seorang wanita, menghentikan perjalanan mereka. Luna. Lirih Bagas. Wanita itu menghampiri mereka, dan tak ada celah untuk kabur darinya. Ia tak dapat dihindari saat ini. Episode 47. Mas Bagas tunggu. Luna akhirnya ada di hadapan mereka. Tepat di depan Bagas, dan menatapnya dengan nanar. Mbak siapa? Tanya Siva yang pura-pura tak tahu. Saya, cinta pertama Bagas. Jawab Luna sinis. Gas. Kamu gimana? Udah sehat? Maaf, aku nggak bisa temenin kamu karena aku sibuk. Maaf, Mbak. Mas Bagas belum bisa bicara. Tegur Siva. Hah? Bisu. Lalu, kamu siapanya? Perawatnya. Tanya Luna. Saya istrinya. Jawab Siva dengan lantang. Kapan kalian menikah? Atas dasar apa? Nggak mungkin, Bagas nggak cinta sama kamu. Kamu bukan tipe dia. Ujar Luna, yang menatap Siva dari atas sampai bawah. Nggak perlu setipe Mbak, kalau tipe yang dia cari justru nggak bisa diandalkan. Kamu nyindir saya, yang mutusin Bagas. Saya nggak bilang gitu. Tukas Siva, santai. Kamu denger ya? Saya yang nemenin Bagas dari dulu, sampai sekarang. Bahkan saya cinta pertamanya Bagas. Tapi, kenyataannya saya yang jadi istrinya, Mbak. Udah deh, kalian itu udah selesai, dan Mbak sendiri yang pergi. Mas Bagas suami saya istri sahnya. Lagian, Mbak juga mau nikah kan? Ada tuh undangannya. Mau apa lagi sama suami saya? Undangan. Luna memicingkan mata. Iya. Tapi saya belum baca. Nggak tahu, mau pergi apa enggak? Jawab Siva. Gas. Maaf. Aku nggak berniat menyakiti. Udahlah, rasa sakit Mas Bagas juga udah hilang. Kenangan kalian udah saya hapus di HP bahkan di laptop.
Mas Bagas, punya saya. Balas Siva, lalu mendorong kembali Bagas masuk ke dalam mobilnya. Heh, udah mau nikah, masih gangguin suami orang. Gerutu Siva. Namun, yang ia lihat dari wajah Bagas agak berbeda. Ia tampak murung, dan mungkin masih terbayang Luna dalam pikirannya. Mikirin mantan? Tanya Siva. Bagas hanya menoleh dan mengedipkan mata. Dan saat itulah, justru Siva yang berubah murung. Wajahnya berubah kesal, padahal ia begitu semangat melawan barusan. Sampai di rumah, Siva menurunkan Bagas dibantu Pak Tomo. Ia lalu mendorong masuk kursi Bagas untuk langsung masuk ke kamar. Tak ada tegur sapa, karena Siva hanya diam 1000 bahasa. "Fa, kenapa?" tanya Bagas. Siva tak menjawab, hanya mengeluarkan selembar undangan di laci nakasnya. "Maaf baru kasih tahu. Takut Mas sedih dan kecewa," ucapnya, dengan membuka undangan itu. Siva lalu memperlihatkan isinya pada Bagas, dan Bagas langsung membacanya dalam hati. "Reza, udah kasih tahu berita itu," ucap Bagas. "Kenapa masih sedih? Kamu cemburu?" "Ye, ngapain cemburu? Kesel aja, tadi aku chat sama temen, dinasehatin gak boleh. Tapi, Mas malah mikirin mantan di depanku." "Gak mikirin, cuma apa? Keinget semua kenangan sama dia." "Percuma dong, Mas suruh aku hapus fotonya di HP, kalau dalam pikiran Mas isinya masih dia," balas Siva, lalu meletakkan undangan itu lagi dengan kasar di meja. Siva lalu duduk di ranjangnya, menundukkan wajah dan memainkan kakinya di lantai. Lemah, lelah, lesu, tampak dari wajahnya. "Humairah," panggil Bagas lirih. Ngambek. "Nggak punya hak. Kamu istriku, kamu berhak ngambek. Cemburu pun sangat berhak. Mau nagis dalam dekapanku juga boleh," rayu Bagas. Gombal. Udah berapa banyak wanita yang dirayu-rayu begitu? Tukas Siva. "Cuma Luna, dan kamu," jawab Bagas. "Hah, memang terlalu jujur." Siva menghela nafas panjang, lalu menghampiri Bagas untuk memindah tubuhnya. Langkah kaki dengan cepat berjalan. Tubuh tinggi, ramping dan proporsional itu menghampiri mamanya yang sedang tampak sibuk berbenah seisi rumah. Bahkan dan sebagainya pun sudah berdiri dan hanya tinggal menghiasnya saja, menunggu hari akad tiba. "Ma, Luna mau ngomong." "Ngomong apa?" "Ya tinggal ngomong aja," jawab Mama Nuri tanpa menoleh. "Kenapa kasih undangan ke Bagas?" "Supaya dia tahu, kalau kamu mau menikah. Jadi, dia nggak usah lagi berharap sama kamu." "Ma, harusnya nggak usah. Luna udah bilang jangan, tapi kenapa Mama nggak pernah dengerin Luna? Karena kamu nggak pernah bisa didengar. Kamu bahkan nggak pernah bisa memilih jalan hidupmu sendiri, Luna. Mama yang selalu jadiin Luna boneka, bukan Luna yang nggak bisa jalan sendiri." Bentaknya pada sang mama membuat semua orang sontak menatapnya heran.